Sampai-sampai tuh Khalid bin Walid ngambil imamahnya itu, ya, dijaga sama para sahabat. Ya, bahkan kagak sedikit nyawa yang tumbang untuk menjaga Khalid bin Walid ketika mengambil imamahnya yang mana di dalamnya ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Ya, itu rambutnya Nabi Muhammad memancing asbab daripada rahmatnya Allah. Ini yang pertama mau dibahas sama saya, tahu tentang apa? Tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Nabi Muhammad tuh punya rambut kadang dua model. Modelnya kadang panjang, kadang pendek. Kalau panjang tuh, itu rambutnya kadang di bawah telinganya itu. Itu kalau Nabi lagi panjang rambutnya. Kalau lagi pendek, ya, kalau lagi pendek tuh nih di bawah telinga nih. Tapi kalau lagi panjang sampai ke leher tuh. Dan Nabi punya rambut tuh hitam pekat. Kalau kita kan hitam, ya, tapi hitamnya kagak pekat. Tapi kalau rambutnya Nabi itu hitamnya hitam pekat. Dan rambutnya kita orang biasa, ya. Kalau yang keriting banget, yang lurus banget. Tapi kalau rambutnya Nabi itu ikal. Ya, enggak tapi lurus, enggak tapi keriting, ikal. Itu Nabi kalau rambutnya lagi panjang tuh dikepang. Wah, itu pernah Nabi masuk ke kota Madinah dengan rambut panjangnya, dengan imamah yang berwarna hitam, tampan, gagah, berani masuk ke kota Madinah. Beliau tahallul, potong rambut yang mana itu rambutnya Nabi Muhammad SAW diperebutkan oleh para sahabat. Sahabat memperebutkan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa kebayang nggak kalau rambut tuh, ya, kita dipotong rambut kita, ada yang bisa ngitung nggak itu banyaknya? Bukan cuman puluhan lagi, bahkan ratusan. Tapi itu para sahabat berebut untuk mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan sampai para sahabat tuh sampai hampir pengen bunuh-bunuhan, saking ingin memperebutkan mendapatkan helaian rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tuh para sahabat dapetin jatahnya. Ada yang dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat 3 helai, ya. Ada yang mana ketika di antara sahabat mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad, ada yang berwasiat untuk rambut tersebut dikuburkan bersama Khalid bin Walid, panglima perang, pimpinan perang, yang mana kalau perang dipimpin sama Khalid bin Walid, itu perang kagak bakalan kalah. Itu perang selalu menang, walaupun lawan terkadang bandingannya lebih banyak daripada pasukannya Khalid bin Walid. Tahu apa sebabnya? Itu sebab diantaranya kemenangan yang didapat, yang diraih oleh Khalid bin Walid, nggak lain nggak bukan karena dia punya jimat. Jimatnya tahu apa? 1-2 helai rambut ya baginda Nabi Muhammad yang diselipkan di dalam imamahnya Khalid bin Walid. Bahkan ketika di dalam peperangan, perang apa itu namanya lupa saya, itu imamahnya Khalid bin Walid terjatuh. Itu imamahnya Khalid bin Walid terjatuh tuh dari kepalanya. Dari kepalanya. Itu Khalid bin Walid kagak melanjutkan perang, tapi dia sibuk mau ngambil daripada imamahnya. Kenapa demikian? Karena di dalam imamahnya ada rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngambil tuh, itu kalau panglima perang, dia melengos sedikit, itu kesempatan besar buat musuh. Nah, terus ini dilihat dari musuhnya, dari pandangan musuhnya, ini pimpinan perangnya lagi sibuk memut barang yang jatuh. Dibuat kesempatan tuh buat para musuh-musuhnya. Sampai tuh Khalid bin Walid ngambil imamahnya itu, dijaga sama para sahabat. Bahkan kagak sedikit nyawa yang tumbang untuk menjaga Khalid bin Walid
ketika mengambil imamahnya yang mana di dalamnya ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Ya, itu rambutnya Nabi Muhammad memancing asbab daripada rahmatnya Allah. Kalau kita pikir tokoh mana yang berpengaruh, yang mana rambutnya masih ada sampai sekarang, kecuali kalau bukan rambut ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kasih tahu ke kita orang sosok yang pengaruh di dunia ini siapa yang rambutnya masih ada 1400 tahun sekian lamanya, kecuali hanya rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga diceritakan rambutnya Nabi Muhammad tuh ya, usianya Nabi Muhammad ya sampai akhir wafatnya berapa tahun, sampai seusia tersebut ya, seusia tersebut rambut putihnya bahasa kitanya apa, uban yang Nabi Muhammad tuh di total secara keseluruhan, baik yang ada di jenggot maupun yang ada di rambut kepalanya, kagak kurang kagak lebih rambutnya Nabi Muhammad, rambut putihnya ubannya Nabi Muhammad kurang lebih 20 helai uban, kurang lebih 20 rambut putih yang ada di sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita gali di sini ya, bukan betapa penting rambut putihnya Nabi, tapi pertanyaannya kok bisa kita mengetahui pada malam ini rambut putihnya Nabi Muhammad kurang lebih 20 helai. Tahu dari mana kita? Tahu dari guru-gurunya kita. Guru-guru kita tahu dari mana? Dari guru-gurunya. Guru-gurunya tahu dari mana? Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ngapain tuh sahabat sibuk ngitungin rambut putihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira alasan apa? Motivasi apa yang membuat para sahabat menghitung rambut putihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alasan apa itu para sahabat menghitung rambut putihnya Nabi? Kira-kira jawabannya apa yang tepat? Bukan jawabannya karena kecintaan para sahabat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar, sampai ubannya aja dihitung. Saya mau tanya nih, ente orang yang punya bini yang sekarang rambutnya udah ada putih-putihnya tuh, bini ente tahu nggak rambut putih ente ada berapa? Itu nyabut uban. Bininya kita tuh tahu nggak tuh yang udah ada uban, dan alhamdulillah masih hitam semua. Ente yang udah ada ubannya tuh, tahu nggak tuh bini ente ubannya ente ada berapa? Atau dibalik, perempuan di antara kita, istrinya orang-orang kita itu yang udah beruban, tahu nggak tuh rambut putihnya ada berapa? Kerajinan banget, walaupun udah beruban ngapain dihitung? Ya, nggak ada motivasinya. Tapi para sahabat sampai sedemikian rupa, sampai ubannya aja dihitung sama para sahabat. Kenapa? Karena saking cintanya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru rambutnya. Baru rambutnya. Itu kalau kita bahas ubannya orang, bukan ubannya Nabi. Ya. Kira-kira apa fadilah? Sekarang bahas ubannya bapak saya misal. Apa urusannya sama kita? Tapi lihat yang kita bahas barusan apa? Ubannya siapa? Rambut putihnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru bahas rambut putihnya, ubannya Nabi Muhammad. Yang mana ini disampaikan semua pada fokus, semua mendengarkan secara hikmat. Hanya mendengarkan daripada penyampaian rambut putihnya Nabi Muhammad. Kenapa itu menjadi penting buat kita? Karena bersambung, karena berhubungan dengan sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas rambut putihnya orang di sini, wah, bisa-bisa dikata sesat nih majelis. Ngapain ngaji bahas uban?
Tapi yang kita bahas uban yang sosok agung, yang mana itu menjadi apa namanya, daya tarik buat kita, pancingan buat kita. Masya Allah. Ya, bukan ubannya yang dibahas, tapi motivasi para sahabat sampai sedemikian rupa ya menghitung ubannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.